Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor. Di part sebelumnya kita sudah mendengar kalau Zhuo-Fan memerintahkan tetua Yan untuk mengumpulkan tetua Li serta beberapa orang tetua dan juga pasukan. Tujuannya kali ini adalah untuk pergi ke lembah neraka. Apa yang mau dia lakukan di sana? Apakah di sana akan terjadi pembantaian atau justru penculikan? Sebentar lagi kita akan dengarkan di part 69 Light Novel chapter 421 sampai dengan 424. Sebelum lanjut rekan-rekan, kalau misalnya suka dengan spoileran yang Ane kasih dan juga mau mensupport Mimin dalam hal finansial, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Ane ucapin juga terima kasih sekali buat rekan-rekan yang sudah mau nyawer Mimin. Lumayan banget sawerannya Ane kumpulin buat upgrade device. Kalau misalnya nggak bisa nyawer juga nggak apa-apa coy, santuy. Langsung aja gas pakai VPN, itu juga sangat membantu Mimin untuk memperlancar pendapatan bulanan dari YouTube. Dan kata-kata wasiat yang lama sekali udah Ane nggak ucapin adalah, yuk yang belum subscribe dulu yuk. Thank you lur. Kita lanjut ke part 69. Suara angin mendesing di langit dan ribuan sosok jatuh di atas bukit yang rimbun. Di depan bukit itu terdapat lembah yang diselimuti oleh kabut berwarna ungu dan hitam. Perpaduan dua warna ini seolah-olah menegaskan ada sesuatu yang jahat dan kejam di dalam lembah itu. Dan inilah yang disebut sebagai lembah neraka, salah satu dari 8 pilar kekaisaran dan mereka yang sering ditakuti oleh orang-orang. Seorang laki-laki tua kini melangkah maju dan perlahan menunjukkan wajahnya. Dia adalah sosok si pembuat onar, Tianggang Kasun, atau yang kita kenal dengan sebutan Tetua Li. Perlahan Tetua Li melihat ke samping dan di sana terlihat sosok Zhuo-Fan, dan Tetua Li pun kemudian berkata, "Sepertinya lembah neraka menjadi sangat hati-hati belakangan ini. Bahkan mereka sudah menyiapkan formasi tingkat 5 untuk membuat perlindungan. Saya pikir ini akan memakan waktu cukup lama untuk memecahkan formasi yang solid ini." Zhuo-Fan tampak meremehkan ucapan dari Tetua Li dan dia berkata dengan dingin, "Untuk apa memecahkan formasi ini? Kita hanya perlu menghancurkannya." Begitu Zhuo-Fan selesai mengatakan ini, tiba-tiba pupil mata kanan Zhuo-Fan bersinar dan 2 lingkaran emas pun menunjukkan dirinya. Dia pun berteriak di dalam hati, "Mata Dewa Kongming tahap kedua, penghancur langit." Segera semburan energi spasial menyebar dan sinar seperti laser melesat ke arah formasi yang dipasang oleh lembah neraka. Dalam sekejap ledakan terjadi dan kabut yang tadinya menyelimuti seluruh lembah pun runtuh seketika. Melihat hal ini, Tetua Li menjadi sangat terkejut. Dia kini memandang Zhuo-Fan dengan penuh rasa kagum. Hei, Steward Zhuo memang luar biasa. Anda bahkan bisa menghancurkan formasi tingkat 5 hanya dalam 1 kali serang saja. Itu bukanlah hal yang sulit. Pada dasarnya formasi seperti ini tuh melekat pada ruang di tempat dia diaktifkan. Selama aku bisa merobek ruang itu dan menembus dimensi yang lain, maka formasi seperti ini dapat dihancurkan dengan sangat mudah, kata Zhuo-Fan dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia itu selesai melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak seberapa. Tapi bagi Tetua Li ataupun yang lainnya, ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Lagi pula, meski Zhuo-Fan mengatakan semua itu dengan sangat mudahnya, tapi pada dasarnya tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang baru saja Zhuo-Fan lakukan. Apalagi merobek ruang. Apakah itu memang hal yang wajar? Tentu itu tidak. Jadi sekarang sangat wajar kalau misalnya Tetua Li ataupun yang lainnya sangat mengagumi Zhuo-Fan. Baiklah, sekarang formasi sudah terbuka. Tunggu apa lagi? Serang, kata Zhuo-Fan sambil menunjuk ke depan dan berteriak. Mendengar hal ini, Tetua Li bergegas maju dan memimpin pasukan yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari ranah penempaan tulang serta surga yang mendalam.
Termasuk di sana juga ada para ahli gadungan yang dulu dikirim oleh kaisar kepada Suovan. Suara langkah kaki terdengar riuh di luar benteng lembah neraka. Para murid dari lembah neraka yang menyaksikan ini merasa ngeri, bahkan sampai lupa untuk membunyikan alarm tanda bahaya. Setelah beberapa saat akhirnya ada yang sadarkan diri. Segera dia kemudian meniup peluit tanda penyerbuan. Tapi orang-orang masih belum siap menghadapi ini semua. Sebelum mereka siap mengambil senjata roh mereka, ribuan orang sudah ada di depan mereka dan pembantaian pun terjadi di sana. "Serangan musuh, ada serangan musuh!" teriak para penjaga kota. Tapi bagi mereka yang tidak siap langsung dieksekusi oleh para pasukan dari keluarga Luo. Sedangkan yang bersiap dan mencoba untuk melawan pun itu adalah hal yang sia-sia, karena pada akhirnya mereka pun diantar ke akhirat. Penyergapan kali ini sebenarnya adalah misi perdana dari para pasukan keluarga Luo ini. Selain itu, kita juga perlu tahu bahwa para pasukan ini masih terdiri dari para pemuda dan bukan veteran. Mereka adalah anak-anak yang dulu dibimbing oleh Komandan Pang untuk belajar teknik kultivasi jalan iblis. Walaupun ini adalah misi perdana dan ini adalah kali pertama mereka membunuh, tapi mereka tampak sangat tenang dan tidak tertekan sedikitpun. Padahal secara psikologis, orang yang pertama kali membunuh akan merasa ketakutan yang luar biasa. Hanya para psikopat yang mampu untuk bertahan. Tapi saat ini mereka tampak begitu tenang. Hal ini jelas karena buah dari apa yang telah mereka latih setiap harinya. Bagaimana tidak, penyiksaan yang mereka alami setiap hari bahkan jauh lebih mengerikan daripada pemandangan yang saat ini mereka lihat. Bahkan banyak rekan mereka yang tumbang karena pelatihan yang sungguh tidak manusiawi dari Komandan Pang. Jadi secara bertahap, mental mereka pun akhirnya terbentuk, hingga mereka tidak lagi merasakan ketakutan dalam kondisi seperti ini. Dan begitulah, pembantaian sepihak terus terjadi. Dan setiap detik jumlah kematian dari murid-murid lembah neraka pun terus bertambah. Tampak kini Tetua Li kembali ke sisi Suovan dan dia berkata dengan penuh rasa bangga. Pelatihan yang Steward Zuo berikan pada mereka selama beberapa tahun terakhir benar-benar telah membuahkan hasil. Setelah itu, Tetua Li pun tertawa dengan bangga. Ketika Suovan mendengar ini, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia kini perlahan menutup matanya dan perlahan dia mendengar suara rintihan dan mohon ampunan dari para murid lembah neraka. Musuh kini mulai berjatuhan dan mayat terus bertambah dari waktu ke waktu. Perlahan, senyuman iblis dari Suovan pun muncul dan menghiasi wajahnya. Bagi Suovan, ratapan dan tangisan ini sudah seperti melodi yang mengirimi masa depan dari keluarga Luo. Kini kekuatan keluarga Luo sungguh tidak terbayangkan, dan akhirnya tujuannya sekarang mulai tercapai satu persatu. Di sisi lain, pintu aula tempat para berkumpulnya para tetua dari lembah neraka seperti didobrak. Seseorang memaksa masuk dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka. Rupanya dia adalah salah satu penjaga yang berhasil melarikan diri. Dan sebelum dia mulai berbicara, dia tiba-tiba memuntahkan darah. "Apa yang terjadi di sini?" kata salah seorang tetua yang ada di ruangan itu. Di sana tepatnya ada 4 orang tetua utama dari lembah neraka, di mana mereka semua adalah ahli yang berada di ranah visi dewa. Musuh menyerang, kata si penjaga itu yang tadi muntah darah. Tapi setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan nyeri dan tidak lagi bisa mempertahankan kesadarannya. Akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat penampilan dari penjaga ini, keempat tetua mengerutkan kening mereka. Lalu seorang tetua berambut putih berdiri dan berkata dengan marah, "Benar-benar lancang, siapa yang berani menyerang lembah neraka kami?" Laki-laki tua yang lain juga tampak bingung. "Benar, siapa sebenarnya yang berani melawan kita? Bagaimana bisa kita tidak merasakan kedatangan dari mereka? Padahal ada formasi besar di luar lembah.
Kenapa ada yang bisa lolos dan kita tidak menyadarinya? Apakah formasi itu sudah rusak? Tiba-tiba keempat orang ini tersadar, ini bukanlah waktunya bagi mereka untuk memikirkan semua itu. Yang harus mereka pikirkan adalah ahli yang ada di luar. Dia pasti sangat luar biasa hingga dapat menghancurkan formasi pelindung tanpa diketahui sedikit pun. Orang-orang itu pasti sangatlah menakutkan. Memikirkan hal ini, mereka berempat tidak berani menganggap orang yang ada di luar itu remeh. Segera mereka berempat melepaskan kesadaran ilahi mereka dan mencari sosok di balik penyerbuan ini. Perlahan mereka mulai menemukan kerumunan orang yang kini membantai para murid dari lembah neraka. Sesungguhnya ini tidak bisa dipercaya juga bahwa pasukan musuh hanya terdiri dari beberapa ribu orang. Sedangkan lembah neraka sendiri memiliki sekitar 10.000 pasukan yang masih ada di sana. Tapi bagaimana bisa mereka semua terbantai? Setelah itu, kesadaran ilahi mereka pun mulai menyisir area yang lebih jauh dan akhirnya mereka menemukan dua sosok di puncak bukit. Mereka menyadari bahwa meski salah satu dari sosok itu hanya berada di tahap 3 ranah surga yang mendalam, tapi sosok yang lain berada di puncak ranah visi dewa. Ini tentu membuat mereka berempat sangat terkejut dan hampir berteriak karena ketakutan. Ini adalah respon yang wajar, mengingat keempat orang ini bukanlah expert di ranah visi dewa. Yang terkuat di antara mereka saja hanya berada di puncak tahap 5 ranah visi dewa, dan 3 yang lainnya masih berada di tahap 4 ranah visi dewa. Untuk melawan seorang ahli di tahap puncak ranah visi dewa itu sudah seperti menantang maut. Siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka dari gerbang kekaisaran ataukah utusan kaisar? Kapan kita menyinggung mereka sampai mereka berniat memusnahkan kita? Kata salah seorang tetua yang ada di sana dengan ekspresi sedih. Tetua besar yang paling kuat di sana kemudian menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, kudengar dari patriark bahwa saat ini kita masih bersekutu dengan gerbang kekaisaran. Jadi tidak ada alasan untuk menyerang kita saat ini. Sedangkan untuk keluarga kekaisaran juga tidak mungkin melakukan itu jika kita berkaca dari pengalaman selama 1000 tahun terakhir. Tapi aku bisa merasakan aura yang familiar ini. Kita pernah bertemu dengannya." "Tetua besar, apakah Anda mengenal orang ini?" kata semua tetua yang ada di sana dengan serempak. Lalu setelah berpikir sejenak, tetua besar menghela nafas panjang dan tertawa pahit. "Seharusnya kalian bisa mengingat aura ini, karena aku tidak bisa melupakannya sama sekali. Kita telah melihat pada upacara penobatan pilar ke-8. Dia adalah orang yang berkelahi dengan tetua Huang Bu Fenglei dari gerbang kekaisaran." "Tianggang Kasun, Li Jingtian," kata semua orang dengan penuh keterkejutan. Tetua besar pun mengangguk dan ekspresinya tampak sedih. Sekarang setelah menyadari bahwa yang datang adalah Li Jingtian, maka berita terburuknya adalah orang yang ada di sampingnya. Aku khawatir dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo, si Raja Iblis Zuofan. Tentu kalian juga melihatnya saat dia menghentikan serangan dari Li Jingtian dan juga Huang Bu Fenglei dengan tangan kosong. Meski kultivasinya tidak terlalu tinggi, tapi dia adalah ancaman yang lebih mengerikan daripada Li Jingtian. Mendengar ini, ketiga orang lainnya terkejut sekaligus tenggelam karena ketakutan. Wajah mereka kini pucat karena merasa takut. Mereka sadar bahwa untuk bisa menghadapi Li Jingtian saja sudah sangat sulit. Lantas bagaimana mungkin mereka bisa mengatasi dua orang itu secara bersamaan? Memikirkan hal ini saja sampai membuat mereka berempat hampir menangis. Kini mereka pun mulai mengutuk Zuofan. Kenapa dia begitu menaruh dendam pada lembah neraka? Padahal Zuofan sudah mengambil banyak nyawa tetua mereka dan membuat mereka menjadi miskin kekuatan seperti sekarang. Zuofan adalah orang yang terlalu kejam sampai tidak mau membiarkan mereka bernafas lega meski sebentar. Kini mereka sadar bahwa mereka tidak bisa meratapi ini terus-menerus. Mereka harus melangkah dan menghadapi situasi ini.
Lalu setelah beberapa saat, tetua besar memutuskan, "Saudara ketiga, kamu adalah yang tercepat di antara kita berempat. Sekarang pergilah terlebih dahulu dan laporkan situasi ini pada patriark. Kami bertiga akan mencoba menahan mereka selama mungkin." "Kakak," kata tetua ketiga dengan tatapan yang sedih. Sedangkan tetua lainnya pun menatapnya dan mengangguk. Ini adalah keputusan paling rasional yang bisa mereka pilih saat ini. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang merasa keberatan. Karena itu akhirnya mereka berempat pun berpisah. Tetua ketiga pergi untuk melapor, sedangkan tiga yang lainnya bertahan di sana untuk memberikan waktu selama mungkin. Meski mereka tahu bahwa itu artinya mereka harus mengorbankan diri. Di sisi lain, kini Zulfan menatap ke arah aula pusat lembah neraka. Kini wajahnya tampak agak bingung dan berkata, 4 orang yang mengirimkan kesadaran ilahinya tadi seharusnya sudah menyadari keberadaan kita. Tapi kenapa sampai sekarang mereka belum keluar? Apa mereka ketakutan? Tetua Li pun tertawa. Sepertinya memang demikian. Mereka tidak lebih dari sekelompok tikus yang tersudut di dalam sarangnya. Setelah Tetua Li mengatakan itu, tiba-tiba 3 sosok melesat ke arah mereka dengan cepat. Tetua Li dan Zulfan saling memandang satu sama lain dan mencibir. Akhirnya mereka berani juga keluar dari sarang. "Mungkin mereka sudah siap untuk menjemput ajal mereka," kata Tetua Li. Setelah mereka bertiga sampai di puncak bukit, tetua besar tampak mengamati situasi di sana, lalu menarik nafas dalam-dalam. "Zulfan, apa sebenarnya maumu?" Sebelum tetua besar lembah neraka menyelesaikan kata-katanya, Zulfan tampak dengan acuh tak acuh bertanya terlebih dahulu, "Bukankah kalian ada 4 orang? Kenapa kalian sekarang hanya bertiga? Di mana yang satu lagi?" Mendengar ini, ketiga orang itu terkejut karena tidak menyangka bahwa kesadaran ilahi mereka pun sampai dengan mudah diketahui oleh Zulfan. Selain itu, dari bahasa yang diucapkan oleh Zulfan, seolah dia itu tidak menganggap mereka sama sekali. Dan yang paling mengejutkan adalah aura mereka saat ini justru tertekan oleh aura Zulfan. Jika diibaratkan, saat ini mereka itu seperti binatang roh tingkat 1, sedangkan Zulfan sudah seperti binatang roh tingkat 6. Padahal dari segi kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada Zulfan. Ini sungguh benar-benar memalukan. Zulfan sendiri kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan tenang. Yah, mau 3 ataupun 4 itu tidak ada bedanya. Jika ada satu tikus yang melarikan diri pun tidak akan memberikan banyak perubahan. Setelah selesai mengatakan itu, Zulfan kemudian mengeluarkan labu dan membuka penutupnya. Perlahan ulat sutradara mulai menggeliat keluar dari dalam labu itu. "Akan kuberi kalian kesempatan untuk memilih. Ada 2 pilihan yang akan kuberikan. Pertama, kalian akan menjadi milik keluarga Luo dan melayaninya mulai hari ini. Atau yang kedua, kalian bisa memenggal kepala kalian sendiri di sini," kata Zulfan dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Ketiganya tentu terkejut dan saling memandang dengan penuh keraguan. Mereka tidak pernah menyangka kalau Zulfan akan memilih dan merekrut mereka hari ini. Sungguh ini adalah sesuatu yang tidak terduga, karena sebelumnya mereka sudah menyiapkan diri kalau sampai mereka harus mati. Tapi tiba-tiba secercah harapan muncul di mata mereka. Zulfan saat ini menginginkan mereka. Itulah yang mereka pikirkan. Mereka lupa kalau nggak boleh kepedean karena bisa berakhir dipermalukan. Tapi karena pangkat mereka tidak bisa menerima tawaran dari Zulfan ini begitu saja. Lalu tetua besar dari lembah neraka berkata, "Zulfan, apa kamu pikir kau bisa merekrut kami dengan begitu mudah? Apa kau lupa dengan posisi kami di lembah neraka?" "Tetua Li, bunuh mereka," kata Zulfan dengan dingin tanpa melihat ketiga orang itu sama sekali. Tetua Li menyeringai dan mulai memutar lengannya seperti orang yang sedang pemanasan. Perlahan kilatan cahaya ganas melintas di mata Tetua Li.
Dia benar-benar sudah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Aura membunuh yang begitu besar menimpa ketiga orang itu dan segera membuat mental mereka menciut. Segera mereka bertiga mengepalkan tangan dan bersujud dengan ketakutan. "Mohon tunggu sebentar, jangan terlalu impulsif, ampuni kami." Zovan melirik mereka. "Kalian bertiga, sebelumnya sudah kukatakan bahwa 3 atau 4 orang pun tidak ada bedanya. Jika kalian berani menawar, itu artinya kalian sudah siap mati." Mereka bertiga segera menciut dan menundukkan kepala mereka. Lalu Zovan kemudian memberikan ulat sutra itu pada mereka bertiga, dan ketiganya pun segera menelan ulat-ulat itu. Pada titik ini keluarga Luo kembali mendapatkan tetua baru dari ranah visi dewa. Meskipun pada kenyataannya orang-orang ini tidak lebih dari sekedar budak atau untuk menambah kekuatan. Pada dasarnya bahkan mereka bertiga ini tidak memiliki tempat di mata Zovan, meski mereka sudah berada di ranah visi dewa. Bahkan jika dibandingkan dengan tetua Yan yang bahkan belum menerobos ranah visi dewa pun, mereka bertiga ini tidak ada artinya di mata Zovan. Namun, meski daging ayam dan sapi itu terasa enak, terkadang kita masih mencari tulangnya untuk dimanfaatkan. Karena itu juga Zovan tidak membuang mereka bertiga. Dia tahu bahwa di masa depan ketiga orang ini masih akan bermanfaat untuknya. Tuan Zuo, kata mereka bertiga dengan terbata-bata. "Panggil aku Steward Zuo," kata Zovan dengan tegas. Tetua besar tampak mengerutkan keningnya dan buru-buru berkata, "Baik Steward Zuo." Setelah itu Zovan pun berkata, "Sekarang kemana perginya salah satu di antara kalian tadi?" Tetua besar kemudian menjawab, "Saat ini dia sedang pergi untuk menyampaikan berita pada Patriark. Tapi jika Anda berkenan, maka saya dapat menghentikan dia, lalu memintanya untuk bergabung dan menjadi tetua dari keluarga Luo seperti kami." Dua tetua lainnya pun mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh tetua besar. Sebelumnya juga mereka berempat itu sudah seperti saudara karena berkultivasi terus bersama. Jadi mereka tidak bisa membiarkan untuk berlari di jalur yang berbeda. Atau di masa depan mereka mungkin akan bertarung dan saling membunuh satu sama lain. Namun Zovan menggelengkan kepala dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu. Yang hilang biarkan tetap hilang." Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan semuanya menjadi suram. Mereka akhirnya sadar bahwa Zovan sama sekali tidak meletakkan mereka di matanya. Mulai sekarang mereka harus lebih berhati-hati dan jangan sampai menyinggung Zovan atau nyawa mereka akan melayang. Memikirkan itu saja membuat mereka bertiga hampir menangis. "Sekarang kalian bertiga bantu menyelesaikan pertarungan di bawah," kata Zovan tiba-tiba. Ketiganya terkejut dan tangan mereka pun gemetar tanpa sadar. Kini mereka tahu bahwa dalam pertempuran hanya ada satu sisi yang mampu bertahan dan tidak diizinkan adanya pengkhianatan. Karena itu Zovan ingin melihat kesungguhan dari mereka dengan membunuh para murid yang telah mereka besarkan dengan tangan mereka sendiri. Tapi bagaimana bisa mereka melakukan itu? Beberapa waktu yang lalu, mereka adalah tetua yang menjaga keamanan dari lembah neraka, dan kini mereka harus membunuh para murid-muridnya. Ini benar-benar tidak punya hati, dan bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Tetua besar memberanikan diri dan berkata, "Steward Zuo, kami adalah mantan tetua mereka. Dan sekarang bagaimana bisa kami ikut ambil bagian dan membunuh mereka?" Tapi Tetua Li tampak menyeringai dan berkata, "Ini adalah ide yang terbaik, Steward Zuo." Tampak senyuman jahat di wajahnya. Zovan pun tersenyum dan berkata, "Bunuh. Masa depan kalian akan ditentukan dari jasa yang kalian berikan pada keluarga Luo. Mereka yang tidak berjasa maka mereka harus dibuang. Keluarga Luo sama sekali tidak membutuhkan para pemalas." Ini adalah cara yang keji, tapi ini juga adalah cara yang biasa diambil oleh para iblis.
Akhirnya ketiga orang itu menghela nafas panjang dan mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka sendiri. Jadi setelah itu mereka pun turun ke medan perang. Di bawah pertarungan terus terjadi di antara para murid dari Lembah Neraka dan keluarga Luo. Salah seorang komandan muda yang berada di garis depan bertarung dengan gagah berani. Lalu saat melihat tetua besar datang ke medan perang, dia merasakan ketenangan. Akhirnya bantuan datang, pikirnya. Hormat untuk tetua, terima kasih karena sudah bersedia datang dan menyelamatkan. Suara pemuda itu tiba-tiba terputus. Ada rasa sakit di dadanya, dan saat dia melihat apa yang ada di hadapannya, dia meragukan semuanya. Kini tetua besar telah menembus dadanya dan membuat dia kehilangan kesadaran dan akhirnya mati. Setelah itu, pembantaian masih terus berlangsung, dan ketiga tetua baru ini membantai dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat. Di sisi lain, Tetua Li dan Zuo Fan melihat dari kejauhan. Tetua Li mendekati Zuo Fan dan bertanya, "Steward Zuo, jika Anda ingin mengendalikan orang-orang ini, kenapa Anda tidak mengambil semua yang berbakat di antara mereka? Ini adalah masa perang di mana semuanya bisa menjadi musuh. Selain itu, aku juga tidak memiliki cukup ulat sutra untuk melakukan itu. Karena itu aku harus bijak dalam memilih dan mengambil mana yang bisa aku gunakan. Selain itu, saat ini keluarga Luo masih kekurangan tetua. Meski tiga orang ini tidak cukup baik, tapi mereka akan berguna pada waktunya," kata Zuo Fan. Tetua Li kemudian mengepalkan tangannya dan memuji Zuo Fan. Pembantaian Lembah Neraka kini berlangsung dengan sangat cepat dan tidak ada perlawanan sedikit pun. Terlebih setelah tiga tetua utama mereka telah membantu keluarga Luo. Semuanya berlangsung dengan sangat cepat. Sekitar 10.000 pasukan yang ada di Lembah Neraka sudah hampir habis dibantai oleh beberapa ribu pasukan dari keluarga Luo. Darah tercecer di mana-mana dan bau amis benar-benar menusuk hidung. Tumpukan mayat kini sudah seperti pemandangan yang normal di tempat itu. "Steward Zuo, semuanya sudah hampir selesai," kata Tetua Li. Zuo Fan pun mengangguk lalu kemudian memberikan perintah baru. "Selanjutnya, beritahu semua orang, mayat-mayat ini harus dikirimkan ke keluarga Luo secepatnya. Aku akan melakukan rencana berikutnya." "Rencana apa yang Anda buat? Kenapa kita tidak tinggalkan saja mayat-mayat itu di sini?" kata Tetua Li. Zuo Fan pun tertawa kemudian dia berkata, "Jika aku memang ingin meninggalkan semua mayat itu di sini, aku tidak akan membawa banyak sekali orang. Kita berdua saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh lembah neraka dalam waktu singkat. Selain itu, aku juga mau membawa yang lainnya lagi." "Apalagi yang Anda inginkan?" kata Tetua Li. "Mayat dari para leluhur lembah neraka," kata Zuo Fan dengan tatapan dingin. Tetua Li sangat terkejut, tapi bisa menebak sedikit rencana dari Zuo Fan. Steward Zuo memang luar biasa. Dikatakan bahwa mayat seseorang dapat menjadi nutrisi yang baik dan sumber energi jika bisa digunakan dengan tepat. Tapi itu sungguh bertentangan dengan kebiasaan dari dunia ini. Sepertinya dendam Anda dengan lembah neraka sangatlah besar, sampai-sampai Anda pun menginginkan mayat dari para leluhur lembah neraka. Zuo Fan tertawa. "Kekhawatiranmu itu tidaklah berdasar. Sejak awal aku tidak pernah memiliki dendam dengan lembah neraka. Tapi merekalah yang memiliki dendam padaku. Karena aku banyak sekali membunuh tetua dari mereka. Jadi merekalah yang membenciku, bukan aku yang membenci mereka. Aku hanya mengambil langkah yang terbaik yang harus kuambil." Tetua Li tampak penasaran. "Tapi apa sebenarnya yang Anda ingin lakukan?" Zuo Fan tersenyum dan dia berkata, "Berikan saja perintahku pada mereka. Akan kujelaskan detailnya nanti." Segera Tetua Li pun mengangguk dan terbang ke atas semua orang. Dia segera memberi perintah sesuai dengan apa yang Zuo Fan katakan. Namun ketika perintah ini jatuh ke atas para mantan tetua lembah neraka, mereka merasa enggan.
Mereka sendiri merasa bahwa mereka telah berdosa karena mengkhianati lembah neraka dan membunuh para murid dengan tangan mereka sendiri. Dan sekarang bagaimana mungkin mereka bisa menggali tanah makam leluhur mereka sendiri? Tampak keengganan di wajah mereka bertiga. Tetapi Tetuali bisa mengetahui niat mereka dalam satu kali lihat, dan dia pun berkata, "Kalian bertiga orang-orang baru, akan kuberikan satu informasi penting. Di dalam keluarga Luo, perintah dari Steward Zuo itu bersifat mutlak. Jika kalian berani bertanya padanya, dapat kupastikan bahwa setelah itu kalian akan mati." Begitu selesai mengatakan ini, Tetuali pun berbalik dan meninggalkan mereka bertiga. Ketiganya kini segera menggelengkan kepala dan tampak tidak berdaya. Kini setelah mereka jatuh ke tangan Zuo Fan, mereka tidak lagi bisa memiliki kebebasan, dan mereka harus menundukkan kepalanya dan mengikuti semua perintah dari Zuo Fan dengan patuh. Segera setelah itu semua orang mulai menggali kubur dari para leluhur, termasuk 3 tetua baru ini. Mereka pun tampak bekerja paling keras karena mereka begitu menyayangi nyawa mereka sendiri. Ya mungkin inilah yang ada di benak mereka, karena sudah kepalang basah jadi sekalian saja nyebur sekalian. Mereka sudah berkhianat dan berpindah ke sisi keluarga Luo, jadi mereka tidak boleh segan-segan bahkan jika itu untuk menggali makam leluhur. Melihat adegan ini, Tetuali tampak bingung. Tapi kemudian setelah beberapa saat dia pun tertawa. "Steward Zuo, tampaknya ketiga orang itu benar-benar ingin mendapatkan kepercayaan Anda. Bahkan mereka tidak ragu untuk melakukan apa saja yang Anda suruh." Kini Zuo Fan pun ikut tertawa, lalu dia berkata, "Tidak ada yang aneh dengan mereka. Lagi pula mereka juga adalah pembudidaya jalan iblis. Tidak ada norma dan etiket yang berlaku di dalam jalur pembudidaya jalan iblis. Hanya ada satu aturan mutlak bagi seorang pembudidaya jalan iblis, yang mana dialah yang terkuat yang layak untuk dihormati. Karena itu, baik juga menipu ataupun mengkhianati atau malah menghancurkan makam leluhur bukanlah sesuatu yang besar. Bahkan jika seseorang kultivator jalan iblis memiliki murid, maka dia juga harus berhati-hati pada muridnya sendiri. Karena jika tidak, bisa saja sang murid itulah yang akan menjadi penyebab kematiannya." Anda bisa memahami semua ini. Pantas saja Anda bahkan berani meminta mereka untuk menggali kuburan dari leluhur mereka tanpa takut mereka akan berkhianat di masa depan. Pemahaman Anda tentang budidaya jalan iblis memang sangatlah mendalam, kata Tetuali sambil tertawa. Zuo Fan pun tampak tertawa, kemudian dia berkata, "Ini adalah jalan kultivasi, di mana ada sedikit saja keuntungan, orang pasti akan berubah menjadi jahat. Semuanya akan tergantung pada manfaat yang diberikan." Selesai mengatakan itu, Zuo Fan kemudian tersenyum seperti memiliki sesuatu yang masih ia sembunyikan. Ini tentu membuat Tetuali menjadi semakin penasaran. Setelah itu Tetuali tampak memperhatikan orang-orang yang ada di bawah dan sedang bekerja. Semuanya melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh, kecuali sekelompok orang yang ada di sudut. Mata Tetuali menajam. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa orang-orang itu tak lain adalah para ahli gadungan hadiah dari Kaisar. Dibandingkan dengan yang lainnya, mereka benar-benar bisa dikategorikan sebagai pemalas. Jadi Tetuali pun kemudian berkata, "Steward Zuo, orang-orang itu sungguh pemalas. Bahkan mereka juga tidak terlalu ambil bagian dalam penyerangan tadi. Sepertinya saya harus memberi mereka pelajaran." Mata Tetuali kini menajam dan dia sangat marah. Tampak dia menyingsingkan lengan bajunya dan kemudian maju ke depan. Tapi Zuo Fan segera menghentikan Tetuali dan Zuo Fan pun tersenyum. "Tetuali, biarkan mereka. Bagaimanapun mereka itu memiliki tugas mereka sendiri. Dan sebentar lagi tugas mereka akan selesai. Saat kita menyelesaikan semua urusan di sini, kamu bisa menghabisi mereka semua dan membangun prestis di depan ketiga orang baru itu." "Oh, misi apa yang sedang mereka kerjakan?" tanya Tetuali dengan penasaran. "Mata-mata,
Mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan informasi pada kaisar sejak pertama kali mereka datang. Dan hari ini, aku sengaja membawa mereka kemari supaya mereka juga memberikan laporan pada kaisar. Kalau tidak, mana mungkin aku mau membawa beban seperti mereka, kata Zovan sambil tertawa. Jadi ini semua adalah rencana Anda, kata Tetuali dengan sedikit keterkejutan. Kemudian dia pun tertawa. Benar saja, Zovan adalah orang yang luar biasa. Dia bisa memahami semua ini dan membuat lawannya mengikuti rencana yang telah dia buat. Seolah-olah musuh itu dipancing untuk memakan jebakan yang telah Zovan siapkan. Setelah itu Zovan pun berkata kembali, benar, lagi pula sejak awal kaisar menempatkan mereka di keluarga Luo juga memang sebagai mata-mata. Oleh karena itu aku mengatur mereka supaya berada di bawah tetua Lei. Dengan begitu, semua informasi yang mereka terima juga sudah melalui filter yang ketat dariku. Jadi tidak ada informasi penting yang bisa bocor ke tangan kaisar. Sekarang aku ingin mereka memberitahu kaisar tentang apa yang sedang kita lakukan. Nah, ini juga mengingatkan kita di part sebelumnya di mana Lei Yunting juga mengatakan kalau semua informasi itu harus melewati Zovan. Kalau sampai bocor, maka siapapun akan menerima hukuman yang berat dari Zovan. Ini adalah sebuah bentuk antisipasi untuk para mata-mata yang sengaja Zovan pelihara di dalam keluarga Luo. Kini Tetuali tampak kebingungan. Tapi Steward Zuo, jika Anda melakukan ini, bukankah Anda justru akan menjadi incaran dari kaisar? Zovan tampak tersenyum dan dia kemudian justru balik bertanya, Tetuali, menurutmu siapa yang saat ini paling ingin kaisar bunuh? Tentu itu adalah Anda. Siapa lagi? Selain itu, bahkan kaisar sendiri telah mengeluarkan perintah untuk membunuh Anda, kata Tetuali. Zovan pun tertawa. Salah. Saat ini yang paling ingin kaisar bunuh adalah semua pion yang ada di atas papan catur yang sedang ia mainkan. Semua pion itu termasuk aku, gerbang kekaisaran, Zhuge Changfeng dan juga yang lainnya. Semua yang ada di dalam permainan besar ini adalah orang-orang yang ingin kaisar bunuh. Jika dia hanya membunuhku sekarang, maka gerbang kekaisaran akan menggabungkan ketujuh pilar lalu memberontak serta merebut tahta kaisar. Selain itu di sisi lain, masih ada Zhuge Changfeng dan orang-orang dari kerajaan Inurong. Jika ini sampai terjadi, maka kekaisaran akan jatuh ke dalam masa paling suram sejak pertama kali didirikan. Karena itu, dia tidak akan membiarkan aku mati dengan mudah. Dia justru akan menggerakkan beberapa orang untuk membantuku secara diam-diam. Membantu Anda? Bagaimana itu mungkin? Tetuali masih tampak bingung. Benar, kaisar berniat untuk menciptakan situasi di mana ketiga kekuatan dalam keadaan seimbang. Karena jika tidak, gerbang kekaisaran pasti akan lepas kendali. Selain itu, menurut intelijen kita, saat ini kaisar juga mengirimkan penjaga naga dan hantu untuk membantu gerbang kekaisaran. Walaupun sebenarnya itu hanyalah kedok saja. Namun setelah aku bertindak, dia pasti akan menyadari bahwa kekuatan gerbang kekaisaran saat ini terlalu besar. Jadi kaisar pasti akan menahan gerbang kekaisaran dengan para penjaga naga itu. Serta dia pasti akan memastikan bahwa kedua belah pihak dalam kondisi seimbang sebelum terjadinya perang. Karena itu, aku ingin para mata-mata kecil ini menyampaikan informasi yang mereka dapatkan kepada kaisar. Setelah itu, dia pasti akan berpikir bahwa aku sedang mencoba untuk melahap ketujuh pilar juga dan menghilangkan duri-duri yang ada. Dengan begitu, dia akan merasa bahagia dan mengubah peran dari Fang Qiubai serta yang lainnya dari membantu gerbang kekaisaran menjadi menyeret kaki gerbang kekaisaran dan memusnahkan menara Huayu. Dengan begitu kita akan memiliki cukup waktu untuk membawa semua mayat ini kembali ke keluarga Luo dan kemudian menggunakannya untuk melakukan pemurnian dengan metode rahasia. Jika semuanya sudah selesai, bahkan jika seluruh kekaisaran menggabungkan kekuatannya dan menyerang aku, tidak ada lagi yang bisa menghentikanku, kata Zovan sambil tertawa. Kini mata Zovan tampak menjadi jernih. Dia yakin bahwa semua rencana ini akan berhasil.
Kaisar telah menghitung setiap langkah yang diambil oleh seluruh pion yang ada di kekaisaran. Tapi dia tidak menebak metode apa yang akan kugunakan. Ini adalah kesalahan terbesar yang telah dia lakukan. Tetuali yang dari tadi mendengarkan Zuo Fan sama sekali tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tampak kekaguman di wajah Tetuali, lalu dia pun berseru, "Steward Zuo, meski saya tidak terlalu memahami semua rencana Anda, tapi saya tahu bahwa Anda memiliki peluang untuk menang. Ini adalah hal yang luar biasa. Anda benar-benar tahu cara bermain dengan menggunakan trik dan kekuatan. Semuanya telah Anda gerakkan dari balik layar menuju rencana besar Anda sendiri. Luar biasa." Jadi intinya Zuo Fan sudah cerita panjang lebar dan Tetuali nggak terlalu paham. Jadi kalau kita juga nggak terlalu paham, bisa dipahami kok lur. Tenang, sabar-sabar. Yang penting jangan lupa subscribe. Setelah 10 hari dan 10 malam, penggalian makam leluhur pun akhirnya selesai. Kini lembah neraka benar-benar sudah dikosongkan. Di mata orang lain, mungkin ini hanyalah tumpukan mayat, tapi di mata Zuo Fan, ini adalah sebuah panen besar. Dengan ini dia bisa melihat masa depan yang cerah di depan matanya. Tetuali sekarang bergegas ke arah kumpulan orang-orang dari keluarga Luo. Kemudian dia mengumumkan bahwa semua mayat-mayat ini kembali ke Gunung Angin Hitam. Semuanya dengan serempak menjawab perintah itu, termasuk para ahli gadungan utusan kaisar. Kini mereka tampak berbaur dan bersiap untuk mengangkat para mayat yang baru saja digali itu. Tapi Tetuali menatap mereka dan melambaikan tangannya. 20 ahli gadungan itu terkejut dan tampak ketakutan, sedangkan Tetuali berkata dengan santai, "Biarkan mayat-mayat itu diangkut oleh yang lainnya." Steward Zuo memberikan Karyan perintah yang lain. "Kami siap menerima perintah," kata mereka dengan ragu-ragu. Meski status mereka juga adalah tetua dari keluarga Luo saat ini, tapi mereka juga harus tetap menjaga sikap, atau Dewa Kematian pasti akan menjemput mereka. Tetuali kini tampak tersenyum dan dia berkata, "Jadilah bagian dari mayat-mayat itu." "Apa? Tetuali, apa salah kami?" kata mereka serempak dengan penuh ketakutan. "Kalian telah membocorkan informasi secara diam-diam ke Kaisar. Kalian juga terbukti sebagai mata-mata Kaisar. Maka satu-satunya tugas yang bisa kalian emban saat ini adalah menjadi bagian dari mayat-mayat itu." Wajah Tetuali tampak ganas. Dia mengayunkan tangannya, dan di sisi lain, para ahli gadungan itu merengek dan memohon ampun. Tapi semuanya sudah terlambat. Gumpalan energi yang Tetuali lepaskan sudah seperti bom dan segera melahap ke-20 ahli gadungan itu, serta menghancurkan mereka menjadi potongan-potongan daging. Semuanya hancur dan tidak ada yang masih berwujud manusia lagi. Semuanya termutilasi dengan sempurna. "Kalian terlalu berisik. Padahal seharusnya aku menyisakan tubuh kalian. Tapi kalian justru menghancurkan moodku dan membuatku kehilangan kendaliku sampai tubuh kalian tidak bersisa," kata Tetuali dengan penuh cemoohan di wajahnya. Di sisi lain, ketiga tetua yang baru saja bergabung itu tampak gemetar dan ditelan kengerian. Sekarang bagaimana mungkin mereka berpikir untuk berkhianat ataupun mengirimkan informasi secara diam-diam? Kekuatan Tetuali jauh berada di luar imajinasi mereka, dan dia juga pasti bisa mengalahkan mereka semua dalam satu pukulan. Kini semuanya tenggelam dalam rasa takut. Di sisi lain, para generasi muda dari keluarga Luo justru masih terlihat santai, meski baru saja Tetuali tampak sangat mengerikan. Ini adalah wujud dari mental yang sudah terbentuk. Mereka saat ini sudah seperti pasukan yang tidak takut mati, karena setiap hari mereka itu bertemu dengan kematian dan bersahabat dengan kekejaman. Kini semuanya kembali beroperasi untuk mengumpulkan mayat-mayat itu dan bersiap untuk membawanya pulang. "Kalian bertiga, dengarkan aku." Tiba-tiba sebuah teriakan keras memecahkan lamunan dari ketiga orang ahli yang baru saja bergabung itu. Mereka segera menoleh ke arah sumber suara itu. "Kalian bertiga bawa orang-orang ini dan antar mereka ke Gunung Angin Hitam dengan selamat. Kalian tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun.
Jika kalian berani melakukan sesuatu di tengah jalan, maka ulat sutra yang kalian makan akan langsung memberitahu kami. Meski kita terpisah ribuan mil, kami bisa langsung menemukan kalian. Apa kalian mengerti? Kata Tetuali dengan aura yang menindas. Baik, kami mengerti. Tetuali tidak perlu mengkhawatirkan ini. Kami akan sangat berhati-hati, kata ketiga orang itu dan segera menunduk. Setelah itu Tetuali kemudian berbalik dan terbang ke arah Suovan. Kini ketiga tetua baru itu kemudian memimpin sebagian pasukan dari keluarga Luo untuk kembali ke Gunung Angin Hitam. Sedangkan yang lainnya masih tetap tinggal di sana sesuai dengan perintah dari Tetuali. Suovan kini tampak mengamati mereka dari jauh. Setelah mereka sepenuhnya menghilang, Suovan kemudian mengeluarkan peta di sekitar lembah neraka. Peta itu kini dipenuhi dengan ribuan titik merah seperti sebuah tanda yang sengaja ditinggalkan. Tetuali, bawa 1000 orang, kemudian perintahkan mereka untuk pergi ke titik-titik yang sudah kutandai ini. Kemudian gali sedalam 3 kaki dan ambil benda yang ada di dalam sana. Sekarang kita perlu memindahkan mereka semua karena lembah neraka sudah berakhir, kata Suovan sambil memberikan peta pada Tetuali. Baik, kata Tetuali yang kemudian pergi dan memberitahu perintah pada para bawahan yang lainnya. Segera 1000 orang itu membentuk tim yang terdiri sekitar 2-3 orang dan mulai berpencar menuju titik-titik yang sudah ditandai. Sedangkan Tetuali dia pun kembali untuk menemui Suovan. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke salah satu titik yang juga sudah ditandai. Setelah mereka sampai, di sana ada sebuah pohon besar dan gundukan tanah di depannya. Tetuali pun segera menggalinya dan menemukan sosok boneka yang sangat aneh. Tubuhnya seperti boneka kayu yang sangat mirip dengan manusia, tapi dia sama sekali tidak memiliki nafas dari manusia. Jadi hal ini sangat sulit untuk dijelaskan. Selain itu, boneka ini tampak memejamkan matanya seperti orang yang sedang bermeditasi. Semakin Tetuali memperhatikannya, dia merasa bahwa boneka ini menjadi semakin aneh. Steward Zuo, apa sebenarnya benda ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Tetuali. Perlahan Suovan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Dia adalah manusia dan salah satu dari anggota keluarga Luo kita. Dia disebut sebagai pengintai bayangan. Dia seharusnya sudah dikubur di tempat ini selama 3-4 tahun yang lalu. Apa? Tetuali tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Suovan kemudian menjelaskan, Tetuali, seharusnya kamu tahu kalau seni jalan iblis itu sangatlah sulit, dan hanya sedikit orang yang dapat bertahan. Lantas apa kamu tahu kemana mereka yang gagal dalam proses itu? Tanya Suovan. Tapi Tetuali menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu. Selama ini dia berpikir bahwa mereka yang gagal pasti akan mati. Tapi Suovan kemudian tertawa dan berkata dengan jelas, mereka semua telah berubah menjadi boneka ini. Mereka adalah mata dan telinga dari keluarga Luo kita saat ini. Tetuali tampak sangat terkejut. Dia seolah belum bisa mempercayai semua itu. Terlebih boneka ini sama sekali tidak memiliki aura manusia. Bahkan jika dia menggunakan kesadaran spiritualnya pun, dia tidak bisa menemukan mereka. Suovan melihat Tetuali yang masih tampak bingung, kemudian dia berkata, mereka yang gagal dalam seni jalan iblis hanya ada 2 pilihan yang mungkin terjadi. Pilihan pertama jelas adalah mati, dan yang kedua adalah lumpuh untuk selamanya. Semua otot tubuh dan juga tulang mereka hancur. Pada dasarnya, mereka juga akan menemui ajal. Tapi dengan teknik kultivasi ilahi milikku, mereka masih terus bisa bertahan hidup dengan menggunakan teknik kultivasi jiwa. Selain itu, peningkatan kultivasi mereka pun jauh lebih cepat daripada yang lainnya. Tapi meski begitu, mereka akan berakhir seperti ini. Tubuh mereka terlihat seperti boneka dan sama sekali tidak bisa bergerak. Meski penampilan mereka seperti ini, tapi mereka tidaklah lemah. Bahkan kekuatan jiwa mereka setara dengan ahli di ranah surga yang mendalam atau bahkan lebih tinggi.
Bahkan para ahli di ranah visi dewa pun tidak akan bisa merasakan keberadaan mereka. Setelah mereka berlatih seni rahasia 10.000 nafas dariku, mereka menjadi pilar manusia untuk memberikan informasi pada keluarga Luo. Mereka dapat menyebarkan informasi dengan menggunakan kekuatan jiwa, dan setiap 1 kilometer akan ada pilar manusia yang lainnya. Dengan begitu, informasi dapat disampaikan secara estafet dalam jarak dan radius yang sangat jauh. Tim pengintai kita pun bisa memberikan informasi padaku dengan jauh lebih aman, kata Zuo Fan. Tanpa mereka, aku tidak akan mungkin mengetahui rencana dari gerbang kekaisaran untuk menyerang menara Huayu dan 2 pilar lainnya. Selain itu, aku memilih hari ini untuk menyerang lembah neraka karena hari ini patriark mereka dan para tetua lainnya telah pergi menuju gerbang kekaisaran. Jadi semua rencana ini dapat berjalan dengan lancar. Inilah sistem intelijen dari keluarga Luo, dan inilah yang terbaik, kata Zuo Fan sambil tertawa dengan bangga. Tetua Li benar-benar tidak menyangka bahwa Zuo Fan sudah menyiapkan semua ini, termasuk bahwa Zuo Fan sebelumnya meminta Lei Yunting dan juga Tetua Yan untuk pergi ke gerbang kekaisaran, yang mana sebenarnya mereka itu menanamkan para mata-mata seperti ini. Tetua Li kini menatap patung kayu itu dan menahan nafas. Tetua Li kini menatap patung kayu itu dan menghela nafas panjang. Aku tidak tahu siapa yang telah menciptakan teknik perusak dewa seperti ini. Meski ini mata-mata yang luar biasa dengan kekuatan jiwa yang besar, tapi tanpa bisa menggerakkan badan sedikit pun, bukankah itu lebih buruk daripada kematian? Kamu memang benar. Memang lebih baik mati daripada mengolah teknik ini. Terlebih orang yang menciptakannya pun tidak melatih ini secara pribadi. Di masa lalu teknik ini diciptakan oleh iblis tua untuk melatih murid-muridnya. Dia memperdaya mereka semua dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Lalu setelah kekuatan jiwa mereka terbentuk, iblis tua itu menyerap esensi jiwa mereka satu persatu. Dalam 1 tahun, dia bisa menerobos ranah surga yang mendalam, dan 3 tahun kemudian dia sudah bisa menerobos ke ranah virtual. Secara teori ini adalah kemajuan yang luar biasa pesat dan mustahil jika menggunakan teknik kultivasi biasa. Mendengar ini, Tetua Li sangat bersemangat. Apakah itu benar-benar terjadi? Tampak air liur mengalir di sudut mulut Tetua Li. Tetua Li kemudian melihat sosok boneka kayu yang ada di hadapannya itu seperti melihat ginseng yang berkhasiat. Zuo Fan paham benar dengan apa yang saat ini dipikirkan oleh Tetua Li. Kemudian dia berkata, Tetua Li, jangan pernah berpikiran untuk melakukan cara bengkok seperti ini. Aku belum memberitahumu tentang akhir dari iblis tua itu. Dia memang berhasil menembus ranah virtual, tapi saat dia menyerap kekuatan jiwa murid-muridnya, kebencian mereka pun ikut masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya tubuhnya pun benar-benar dipenuhi dengan kebencian dan akhirnya jiwanya pun tidak bisa menahannya, lalu hancur berkeping-keping. Dengan begitu, akhirnya dia mati seketika. Mendengar ini, tubuh Tetua Li bergidik ketakutan. Dia tampak tersenyum canggung dan kemudian melambaikan tangannya. Dia kemudian membuang jauh-jauh pemikiran untuk menjadi kuat dalam waktu yang singkat. Lalu setelah itu mereka berdua pun pergi ke titik yang berikutnya. Dan dalam beberapa hari, berita tentang kehancuran markas lembah neraka pun menyebar seperti kobaran api. Tentu berita ini mengakibatkan seluruh kekaisaran gempar dalam waktu yang singkat. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Kita jumpa lagi di hari Minggu. Thank you banget untuk kalian yang selalu mendengarkan spoileran ini sampai dengan selesai. Kalau misalnya ada yang mau nyawer Mimin, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Thank you banget, see you again di next video dan bye.